Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem reproduksi wanita dan pria yang dari mata kuliah anatomi fisiologi yang dibawakan oleh dosen saya yang bernama Yelmil Tajni Tanjung Bulu, SSD MKes. Oke, kalau begitu mari kita simak video berikut ini. Yang pertama ada definisi sistem reproduksi. Sistem reproduksi merupakan salah satu sistem dalam tubuh manusia yang terdiri dari reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi atau sistem genetikal adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Yang pertama, kita membahas tentang sistem reproduksi wanita. Adapun fungsi sistem reproduksi wanita yaitu adalah memproduksi sel telur untuk pembuahan. Selain itu, juga berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Adapun bagian eksternal dari sistem reproduksi wanita, yang pertama ada mons pubis, merupakan bagian yang terletak di anterior terdiri dari jaringan lemak menonjol di atas simfisis pubis. Yang kedua, labia majora, merupakan struktur terbesar genitalia eksterna dan mengelilingi organ lainnya. Yang ketiga, labia minora, lebih tipis dan lebih berpigmen. Yang keempat, klitoris, terletak di antara labia minora di ujung atas tertutup oleh prepucium. Klitoris sangat erektil, peka terhadap rangsangan. Yang kelima ada hymen atau selaput darah, merupakan selaput membran tipis yang mengelilingi atau sebagian menutupi lubang atau introitus vagina. Yang keenam ada vulva. Secara kolektif genitalia eksterna disebut vulva, berbentuk lonjong. Vulva 8 melindungi organ-organ genitalia eksterna. Kemudian yang ketujuh ada perineum atau kerampang, memanjang dari dasar labia minora ke saluran anus, berbentuk segitiga yang terdiri dari jaringan ikat, otot, dan lemak. Kemudian, ada pun bagian internal dari sistem reproduksi wanita. Yang pertama ada ovarium atau indung telur adalah tempat oogenesis terjadi. Yang kedua, tuba fallopi, disebut juga saluran telur. Yang ketiga, rahim atau uterus, merupakan organ reproduksi wanita yang bertanggung jawab atas beberapa fungsi dalam proses implantasi, tumbuh kembang janin, menstruasi, dan persalinan. Dan yang keempat, vagina atau liang peranakan, merupakan saluran akhir dari saluran kelamin dalam wanita, terdapat di dalam vulva. Vagina memiliki 3 lapisan. Bagian luar dilapisi oleh jaringan ikat longgar, bagian tengah dilapisi oleh otot polos, dan bagian dalam dilapisi epitelium squamosa berlapis yang membentuk lipatan atau rugae. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sistem reproduksi pria. Adapun fungsi sistem reproduksi pria yaitu adalah untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Bagian internal pada sistem reproduksi pria yang pertama ada epididymis, merupakan saluran yang keluar dari testis. Yang kedua, vas deferens atau saluran sperma adalah tabung berotot lurus dan tebal yang membawa sperma dari epididymis ke ampula dan akhirnya ke saluran ejakulasi. Yang ketiga ada vesikula seminalis, merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Yang keempat, kelenjar prostat, terletak di bawah kandung kemih. Kemudian yang kelima, kelenjar Cooper, menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Kemudian yang keenam ada uretra, adalah jalan bagi urin dan semen. Kemudian yang ketujuh ada testis, adalah alat kelamin bagian dalam yang fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron.
Kemudian selanjutnya adalah bagian eksternal pada sistem reproduksi pria. Yang pertama ada penis, berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua, skrotum, berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. Itulah video saya tentang sistem reproduksi wanita dan pria. And tunggu video saya selanjutnya dan thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.